Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aska di Close the Door. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas satu fenomena yang cukup meresahkan warga masyarakat Kota Makassar. Waduh, di Makassar. Di Makassar. Jadi sebenarnya saya disclaimer dulu. Diskusi saya ini dengan Kanda Azhar itu tidak ingin mendiskreditkan profesi sebagai tukang parkir, tapi mungkin kita lebih kepada hal-hal yang meresahkan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, jadi di Kota Makassar ini kan termasuk kota yang besar kan ya, Pak? Iya. Tapi ada banyak hal yang menurutku sangat meresahkan, termasuk persoalan tukang parkir. Nah, saya kira tukang-tukang parkir di Makassar ini perlu yang namanya diperbaiki lagi. Diperbaiki dalam hal itu diatur dalam regulasi pemerintah. Nah mungkin sudah ada, tapi kan faktanya sampai hari ini ternyata hampir di semua ruko, di semua toko itu ada tukang parkir. Oke. Dan yang lebih meresahkan lagi karena sebenarnya karena misalnya saya sebagai masyarakat, terus dalam sehari saya mau singgah di 10 tempat. Oke lah 2000 per tempat. Nggak ada juga masalah sebenarnya persoalan 2000-nya. Tapi masalahnya banyak hal yang menurutku kayak kurang profesional termasuk itu tadi yang saya bilang, tidak ada karcisnya. Terus kita cuma singgah sebentar, minta begini, minta begitu. Makanya saya bilang kadang menurutku ini hal yang menjadi sangat meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana menurut sebenarnya kita melihat itu bagaimana? Oke. Profesi parkir tentunya bagus ya. Itu pertama yang bagus. Ada juga yang buruk. Artinya ada dua argumentasi di sini. Oh iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik tentunya memiliki SOP yang telah ditentukan. Oke. Dan memiliki semangat untuk kerja. Nah, jadi kita parkir di suatu tempat, betul-betul kendaraan diarahkan, betul-betul dijaga, betul-betul artinya dia aktif untuk mengatur itu kendaraan-kendaraan yang ada sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Oke. Nah, SOP yang telah ditentukan tentunya berdasarkan pemerintah setempat ya. Oke. Ini ada kesepakatan dari pemerintah setempat untuk mengelola parkiran ini. Iya betul. Jadi tidak semena-mena langsung mengambil tempat sini situ dan mengklaim bahwasanya ini daerah dia. saya yang punya kekuasaan. Daerah dia Ya. yang punya kekuasaan, sehingga ini jika seperti ini tentunya ini bisa meresahkan. Nah itu tadi yang kedua ada, yaitu adanya parkir yang terjadi utamanya di lingkungan kita yang tidak memiliki SOP seperti tadi mengklaim tempat-tempat tertentu, kemudian dia cuma membiarkan kendaraan kita datang terus tidak ada ini kan, maksudnya Nggak ada orang, saya datang nggak ada orang pas pulang betul. langsung ada yang Langsung pegang ada. ini apa namanya Apa yang di belakang itu jok ya? belakang Jok tak belakang. ya maksudku saya Betul. kalau memang di suatu tempat itu ada tukang parkirnya ya profesional bekerja. Iya, artinya nampakkan dari awal bahwasanya kehadiran tukang parkir itu ada. Ya, oke. Nah, jadi kita selaku pengunjung tentunya sudah tahu. Tapi kalau tidak nampak di depan, maksudnya enggak tahu di mana. Iya, tiba-tiba pulang kita langsung muncul kan ini agak aneh ya, begitu. betul. Jadi artinya tidak ada kepuasan juga dalam diri kita. Ya, Bukan ya. persoalan kita melarang ataupun tidak. Oke. Cuman kita butuh bahwasanya ini harus profesional namanya kerja ya. Artinya kerja dan kendaraan-kendaraan kita tentunya dijaga. Ya. Jadi begini saya melihat bahwa memang tukang parkir di Makassar itu sangat-sangat meresahkan. Selain karena tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai itu, jadi saya juga sangat
merasakan persoalan itu tadi, eksploitasi tempat yang seolah-olah itu adalah jalannya, padahal itu jalan umum misalnya. Di jalan raya kadang itu ditutupi sama motor-motor yang terparkir di jalanan, padahal itu jalan umum. Artinya apa? Ini tidak diseriusi untuk ditanggapi karena mungkin ya belum viral atau apa. Tapi ini adalah keresahan yang mungkin tertahan dalam batin setiap masyarakat di sana. Ya karena ada beberapa kejadian yang menurut saya perlu dibenahi, perlu didisiplinkan lah. Jadi kayak misalnya juga yang tadi kita bilang, mungkin datang tiba keluar langsung ada. Nah itu merasakan tentu. Nah kemudian yang kedua, ketika kita parkir ya harus ada karcisnya sebenarnya. Artinya ini adalah tempat resmi untuk memang kita bayar begitu. Bukan hanya sekedar datang terus parkir motor, kau tidak apa-apakan motor terus kau minta uang. Nah karena menurut saya ini penting, karena saya kira parkir itu adalah pendapatan juga bagi pemerintah. Makanya saya bilang mungkin pemerintah tidak menganggap sebagai sebuah hal yang serius. Baiknya mungkin kedepannya pemerintah ini menanggapi hal itu dengan melakukan kerjasama. Untuk kerjasama, jadi ada karcis yang diberikan oleh pemerintah setempat sebagai bukti bahwasanya ini parkiran yang sah. Betul. Ya. Selanjutnya mungkin kedepannya juga bisa bekerja sama antara parkir-parkir liar itu, diberikan semacam pembinaan ataupun bimbingan. Betul. Terkait SOP-nya misalkan, ataupun titik-titiknya misalkan. Dan pemerintah sebenarnya harus mendata. Memang ini toko misalnya, ini toko ada tukang parkir atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, tulis di situ free parkir. Kalau misalnya ada, ya tulis di situ parkir maksudnya ya bayar parkir. Nah di situ juga harus ada memang tukang parkir yang stay, dan dia dilengkapi dengan seragam yang lengkap. Atribut yang lengkap supaya kita tahu di sini ada tempat parkirnya. Dan kalau bisa itu tadi ada karcisnya yang sudah jelas tertera harganya begitu. Jadi orang bayar ya tidak perlu lagi bertanya berapa, karena kadang begini, ketika kita parkir 2.000, kita bayar 2.000, dia minta 3.000 atau 5.000. Nah sedangkan ada karcisnya dan tidak ada juga tertera harga resmi. Artinya ini kan sebenarnya bukan persoalan kita tidak mau kasih atau apa, hanya kita minta keprofesionalannya ini tukang parkir. Ya sehingga ya coba kita lihat dampaknya apa. Kadang saya lihat banyak ibu-ibu juga yang jadi tukang parkir, anak-anak kecil jadi tukang parkir. Jadi tidak merata kayak begitu karena tidak ada yang handle. Artinya ini juga bisa dijadikan sebagai eksploitasi ya. Anak-anak kecil. Betul. Untuk anak-anak kecil yang masih sekolah itu sudah terjun ke situ karena apalagi kayak orang daerah nih misalkan datang ya, orang daerah yang datang bertanya berapa dek, itu 5.000 sekian. Jadi ini bisa bentuk artinya manipulatif. Jadi betul tadi dikatakan oleh Bung Azga ini, baiknya itu harus memang ada administrasi yang jelas agar kita juga sebagai pengunjung bisa menerima dengan lapang dada. Betul. Nah jangan sampai kan nanti ada miss juga ya. Dan itu juga kalau misalnya memang tempat itu bukan tempat parkir, kayak misalnya jalanan umum, jangan parkir begitu, itu kan bahaya sebenarnya dan mengganggu jalanan, bisa macet. Kayak misalnya diambil bahu jalan, terus banyak kendaraan yang mau lewat, itu kan terganggu pasti. Karena ruas jalan yang kemudian diambil sebagian, akhirnya ya kalau misalnya ada mobil besar atau mobil yang mungkin pada saat pulang kerja dan lain sebagainya, itu pasti macet. Betul. Makanya saya bilang saya kira ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah di sana supaya saya kira mungkin ada aturannya tapi mungkin tidak di full up secara serius sehingga memberikan dampak yang cukup kurang baik kepada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan sebagai lahan pundi-pundi. Nah, sebenarnya kita tidak larang untuk jadi tukang parkir dan dilarang, tapi maksud saya
jangan jadi tukang parkir yang arogan juga. Kadang Iya. pernah juga ada kasus nggak dikasih, nah pukul mobilnya orang. Iya, betul, Toh? betul. Ada juga yang dikasih 5.000 tapi tidak jaga baik-baik nih motor tak. Iya. Kadang helmnya hilang atau setelah dikasih hilang ya begitu. Iya. Jadi ada juga yang minta di awal. Jadi mungkin ini jadi perhatian. ya, jadi perhatian lah Ya, untuk kita kemudian misalnya sebisa mungkin ini memiliki prosedur ya, yang sudah disepakati. ya Salah betul. satu. Sehingga ketika itu diperhatikan, dan ini saya kira bisa menciptakan ruang aman bagi masyarakat di Kota Makassar. Bagaimana kan? Jadi artinya orang-orang daerah ataupun orang baru yang berkunjung di Makassar secara khusus ini nanti akan memiliki perasaan yang senang tentunya. Pengalaman yang Nah. memang di Makassar ini tertib administrasinya, Nah, betul. tertib tukang-tukang parkirnya, tidak arogan dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau ada tidak saran kepada pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana kemudian bisa meminimalisir terjadinya parkir liar? Iya, saran saya secara pribadi untuk pemerintah setempat ya tentunya melakukan pembinaan kepada parkir-parkir liar. Kan sudah ada sebetulnya beberapa tempat ya yang memiliki parkir resmi dari pemerintah Kota Makassar khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan tempat-tempat lain juga itu masih banyak yang liar, sehingga banyak yang meresahkan, arogansi dan lain sebagainya. Saya kira dengan adanya pembinaan ataupun bimbingan yang dilakukan oleh pemerintah setempat itu bisa mengurangi bias-bias tersebut. Dalam artian misalkan mekanisme parkir tidak melebihi misalkan 3 meter dan bahu jalan misalkan ya. Betul. Nah, karena sejauh ini itu hampir 1/2 jalanan diambil. Iya, apalagi di boulevard itu. Untuk daerah-daerah tertentu di Makassar ya. Jadi mungkin itu perlu untuk dipertimbangkan. Dan tidak bermaksud melarang parkir, tapi sebaiknya ini ada semacam standar. Maksudnya perlu lagi diperbaiki nih aturan sehingga perlu ditingkatkan, ditindaklanjuti lah, lebih tepatnya ditindaklanjuti peraturan yang telah ditentukan sebelumnya, mengevaluasi apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi oleh pemerintah kita. Saya rasa begitu. Ini demi Makassar yang lebih baik, karena saya kira hal-hal yang remeh-temeh itu bisa menjadi hal yang cukup meresahkan masyarakat, karena ya itu dianggap hal yang sepele. Betul. Nah, maka dari itu perlu ada perhatian dari masyarakat setempat untuk melihat bagaimana kemudian menciptakan ruang aman dan nyaman kepada masyarakat Kota Makassar secara khusus. Saya kira dari parkiran ya. Iya, saya kira seperti itu. Karena saya bilang begini, karena kalau ada sebagian orang juga yang menganggap bahwa mending saya menunggu di luar. Kadang ada yang begitu tuh, kadang mending misalnya 2 orang berboncengan terus mau singgah di salah satu toko. Nah, pasti temannya masuk kok begitu. Saya tunggu di luar. Nah, kenapa seperti itu? Padahal sebenarnya bisa keluar, bisa masuk bersamaan 2 orang. Tapi kenapa seperti itu ya? Karena memang mungkin pikirannya ya, saya cuma singgah sebentar, masa saya harus bayar 2.000? Bukan persoalan tidak mau kasih 2.000-nya. Jangan sampai misalnya uang 2.000 itu uang terakhirnya. Betul? Dan mungkin ada dia mau belikan karena kurang 2.000 itu jadi enggak jadi beli. Jadi bisa jadi saja kejadian-kejadian seperti itu. Maksudnya ya harus juga memang diatur dengan baik ini, terutama ya aturan-aturan bagi toko-toko yang sebenarnya masih tidak menerapkan SOP yang tepat terhadap peraturan parkir area. Ya mungkin itu saja dari kita, Kanda. Terima kasih sudah memberikan dan menemani saya berdiskusikan tentang ya lagi-lagi hal-hal yang merasakan warga di Kota Makassar. Iya, terima kasih juga saya ucapkan kepada Muasga yang telah memfasilitasi ini. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Ya, tanpa menjadi memojokkan salah satu. Iya, jadi sudah disclaimer tadi bahwa kita tidak melarang orang jadi tukang parkir. Itu adalah salah satu pilihan untuk
mendapatkan uang atau bertahan hidup, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.